Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia dan dimuliakan Allah, khususnya para pengurus partai umat di mana saja berada. Sebagai partai yang berasaskan Islam rahmatan lil alamin, kita hendaknya senantiasa mengaitkan antara perjuangan berpartai ini dengan agama kita. Bagaimana Islam melihat perpolitikan itu? Dalam pandangan sejumlah ulama, politik atau berpolitik itu adalah sebuah keniscayaan, sebuah keharusan bagi kita semua. Karena kalau kita tidak peduli terhadap politik, maka orang yang tidak mengerti agama yang akan menguasai politik itu, sehingga seluruh kebijakan dan produk dari lembaga politik akan melahirkan sesuatu yang tidak ada keberpihakannya kepada agama kita atau kepada umat Islam. Jangan menyesal kalau bangsa ini nanti ke depan dikuasai oleh mereka yang jauh dari agama. Jangan menyesal kalau produk-produk politik itu kemudian tidak berpihak kepada perjuangan umat Islam. Bahkan bisa jadi umat Islam semakin tersisih, umat Islam akan semakin ditinggalkan, dijauhkan, bahkan bisa jadi juga nanti akan senantiasa menikmati yang namanya fitnah yang jahat itu. Maka bagi kita hendaknya ada kepedulian terhadap perkembangan politik, sehingga dengan perpolitikan yang kita terlibat di dalamnya sebagai umat Islam, maka arah dan alur dari perjuangan kita semakin jelas. Jadi yang pertama, Islam melalui para sejumlah ulamanya menyatakan berpolitik itu sebuah keniscayaan, sebuah satu keharusan. Yang kedua, berpolitik itu harus apik, harus baik. Harus ada etika yang kita pegang teguh supaya berbeda dengan politisi yang tidak bernafaskan keagamaan seperti Partai Umat misalnya. Partai Umat ini jelas rahmatan lil alamin, membawa rahmah kepada seluruh alam semesta, sehingga para politisi yang ada di dalamnya hendaknya membawa misi besar itu, menciptakan suasana yang penuh dengan kasih dan sayang di alam semesta ini, bukan menciptakan kegaduhan, bukan menciptakan fitnah, teror, dan upaya-upaya memojokkan orang yang taat beragama. Yang ketiga, berpolitik hendaknya dilakukan secara berjamaah. Tidak bisa kita mengandalkan orang per orang di satu daerah menuju sukses, karena sukses itu hakikatnya hasil kerjasama dari semua elemen yang terjun dalam bidang politik itu. Artinya, para politisi Partai Umat hendaknya menciptakan sebuah kondisi yang penuh dengan kebersamaan, sebagaimana diajarkan dalam sholat berjamaah itu. Ada imamnya, tetapi makmumnya hendaknya saling memahami, saling mendoakan, saling bekerja sama. Imam memahami apa yang dikehendaki oleh makmum, dan makmum taat sepenuhnya kepada imam. Ada kebersamaan di situ. Tidak boleh imam kemudian atas nama kuasa kemudian minta menang sendiri, sementara makmum menyalahkan imam dengan standar yang tidak benar juga. Maka kebersamaan itulah yang paling penting yang harus kita ciptakan di dalam berpolitik, di dalam Partai Umat ini. Kemudian yang keempat, yang terakhir, berpolitik ini hendaknya mencari ridha Allah. Di dalamnya ada ibadah,
Sehingga orang yang berpolitik secara agamis, secara benar menurut tuntunan agama, maka dinilai sebagai ibadah yang di dalamnya kita ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 4 hal ini menjadi renungan bagi kita sehingga berpolitik benar-benar mengarah kepada satu kondisi yang di situ kita niati untuk ibadah, kemudian kita menganggap sebuah keniscayaan, di situ harus berlaku dengan apik, dan harapan terakhir ridho Allah yang kita raih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.